Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Aditya Golda di Jadi Trader. Hari ini kita akan mendengarkan salah satu cerita dari teman trader kita di Jogja. Nah, sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe YouTube channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalau misal ada video-video yang baru, teman-teman nggak ketinggalan. Oke teman-teman, nggak perlu berlama-lama, kita kenalan dulu sama salah satu trader yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah seorang yang berusaha menjadi trader yang berasal dari daerah Yogyakarta. Umur saya 17 tahun. Pekerjaan saya masih pelajar. Suatu hubungan single. Pemasukan per bulan, untuk pemasukan per bulan saya dapat dari uang saku sekolah sejumlah 400.000 per bulan. Untuk pengeluaran per bulan, untuk total pengeluaran per bulan saya biasanya cuma kurang lebih 100 ribuan saja. Untuk aset yang dimiliki untuk saat ini pribadi belum mempunyai aset apapun. Saya memulai belajar trading tahun 2022 bulan November, kurang lebih setahunan. Saya berniat serius belajar karena saya seperti ada melihat peluang di industri ini, apalagi bekerja di depan layar kan kesukaan saya. Pertama kali saya mendapatkan mentor itu dari TikTok karena saya masih awam soal forex ini. Saya diiming-imingin sama profit besar, dan saat itu juga saya langsung diajakin join sama mentor ini, join grup VIP. Sesudah masuk grup VIP, saya merasa cuma disuapin signal oleh mentor ini. Saya tiap hari selalu tagih mana diskusinya, mana belajarnya, sampai saya dikeluarkan dari grup VIP ini. Setelah kejadian ini, saya bertekad untuk belajar sendiri di YouTube kurang lebih 6 bulan. Tetapi saya belajarnya di YouTube bukan asal semua metode saya pelajarin, tetapi terurut dan terarah, mulai dari psikologi, money management, dan metode. Nah, setelah itu kita mau tahu lagi nih, apa saja kira-kira permasalahan yang dia hadapi, sama gimana sih ekspektasi yang dia punya di dunia trading ini. Oke, kita dengerin ya. Untuk masalah atau kesulitan yang saya hadapi sekarang, pertama, permasalahan saya yang pastinya menjaga modal atau mempertahankan modal itu masih sangat sulit, apalagi profit konsisten ya bang. Bahkan di demo saya tidak profit. Kedua, karena saya sadar setiap market mempunyai karakteristiknya tersendiri. Setiap kali mau backtest, pas sudah dapat data ke 40-an sampai 50-an dan hasilnya cuma win loss, saya merasa pair ini nggak cocok dengan metode saya. Alhasil saya gonta-ganti pair. Ketika setiap sudah open posisi, bawaannya kalau ditinggal sebentar itu langsung mikir kena TP atau SL belum ya, sehingga seringkali melihat kembali MT4. 4. Saya ingin mencari komunitas yang baik atau orang yang sudah berhasil di industri forex ini sangat susah bang, karena setiap buka sosmed apalagi TikTok isinya cuma pamer metode, pamer setup, pamer SL tipis RR gede, dan komunitasnya pun saling senggol gitu sama lain. Kali ini forex kan tujuannya agar mendapatkan keuntungan di akhir, tetapi saya malah kalau lihat trader di TikTok itu beda bang, bukan keuntungan yang dicari, tapi kayak validasi atau pengakuan orang kalau dia itu jago analisa gitu. Harapan dari dunia trading yang pastinya agar bisa financial freedom bang, pertama. Kedua, membahagiakan orang tua seperti naik haji, tidak bekerja seharian pun. Tiga, membantu orang-orang yang kesusahan secara ekonomi atau bersedekah. 4, saya ingin memutus lingkaran kemiskinan keluarga ini. 5, untuk kenapa saya masih bertahan sampai sekarang, karena ambisiku itu terlalu besar bang untuk menjadi sukses di industri forex ini. Oke teman-teman, sebelum saya menanggapi cerita dari salah satu trader ini, saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman semua. Buat kamu yang mungkin punya permasalahan seperti salah satu trader ini ya, atau trader X ya, teman-teman bisa kok cerita sama aku di, mungkin teman-teman DM aja lewat Instagram atau TikTok, atau teman-teman bisa aja langsung WA ke nomor ini ya, ke 081 229 048 215.
Nanti aku bakal menanggapi cerita dari teman-teman semua melalui video-video seperti ini. Dan teman-teman nggak perlu takut, identitas teman-teman akan terbongkar ya, karena saya akan sangat menjaga kerahasiaan identitas teman-teman. Bahkan suara teman-teman pun akan saya samarkan gitu ya, sehingga teman-teman bisa lebih leluasa dalam bercerita permasalahan yang teman-teman hadapi. Oke, kita balik lagi ke cerita Trader X ini ya. Nah, yang pertama, saya ingin mengapresiasi dulu kepada salah satu trader ini. Kalau misal kamu melihat video ini, maka saya akan berterima kasih dulu dan mengapresiasi kalau kamu sudah berani untuk bercerita permasalahan-permasalahan kamu yang kamu hadapi selama ini ya. Yang kedua, saya juga ingin memberikan apresiasi kepada kamu ya, Trader X, karena kamu punya impian yang bagus sekali ya. Kamu pengen membahagiakan orang tua, kemudian kamu juga pengen punya cita-cita keluar dari kemiskinan dan lain-lain. Saya sangat mengapresiasi sekali segala keinginan-keinginan kamu ya. Akan tetapi saya juga harus bilang bahwa tujuan kamu yang mungkin baik itu juga harus disertai dengan ekspektasi dan cara yang baik pula. Untuk mencapai seorang full-time trader ya, yang mungkin bisa nggak perlu trading berlama-lama ya kan, seharian. Memang trading itu nggak perlu butuh waktu yang lama ya. Ada 3 hal yang mungkin kamu butuhkan untuk mencapai tujuan kamu. Yang pertama adalah aset atau modal, yang kedua adalah skill, dan yang ketiga adalah koneksi. Pertanyaannya, kamu sudah punya yang mana? Ada beberapa saran yang mungkin aku bisa kasih tahu ke kamu. Yang pertama, aku mau kasih tahu dulu ya sama Trader X ini bahwa kamu tuh masih berusia 17 tahun ya. Kamu masih sangat amat muda, sehingga jangan terlalu fokus pada gimana caranya menjadi segera sukses di dunia trading ini. Tapi fokuslah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terlebih lagi kamu kan belum lulus sekolah ya, belum lulus SMK, sehingga mungkin kamu juga belum terlalu mengerti hal-hal yang terjadi di luar sana. Untuk itu, kamu bisa mulai dulu dengan langkah yang sangat amat kecil dulu, yaitu dengan cara menabung. Kamu harus menabung 50% dari pemasukan kamu ya, yang saat ini cuma dari orang tua ya. Sambil kamu menabung, saya sarankan untuk enggak sekali-kali untuk buka MT4 ya. Jadi nggak usah melakukan transaksi apapun termasuk di demo account. Udah nggak usah dulu. Kamu menabung dulu ya kan. Nanti kalau uang kamu sudah terkumpul kira-kira $300, kamu bisa nih depositin uang kamu ke broker-broker yang sudah terlisensi di bawah Bapepti. Salah satunya adalah MIFX ya. Nah, untuk daftar ke MIFX, aku bakal sediain linknya di kolom deskripsi. Mungkin kamu bisa daftar di sana ya. Nah, kalau misal kamu pakai link itu, kamu juga bakal dapat fasilitas signal gratis dari tim Jadi Trader. Dan dari cerita kamu tadi, yang mungkin kamu pengen diskusi dan lain-lain, mungkin kalau diskusi kita belum menyediakan ya. Cuman kamu bisa belajar dari video-video yang kita sampaikan 1 atau 2 minggu sekali ya di My Trading Journal. Jadi kalau misal kamu entry signal dari kami, itu saya juga entry juga gitu loh. Sehingga saya akan bahas itu mungkin 1 atau 2 minggu sekali, tergantung ada signal atau tidak. Nah, nantinya kamu bisa belajar pelan-pelan ya dari video-video seperti itu. Yang kedua, setelah kamu lulus SMK, saya berharap kamu bekerja. Yes, ini mungkin tidak enak banget untuk kamu dengar. Oke, karena di luar sana ada yang menjanjikan kamu nggak perlu bekerja, kamu trading aja, dan kamu diiming-imingi kamu bisa profit 500% per tahun. Tapi kamu juga harus sadar bahwa di luar sana juga banyak scam-scam yang terjadi ya. Jadi intinya kamu harus kerja ya. Toh yang namanya kerja kan nggak 24 jam bekerja, kan tidak seperti itu. Jadi kamu masih punya waktu untuk trading. Dan balik lagi, trading itu nggak perlu butuh waktu yang lama. Paling-paling ya 1 jam atau 2 jam per hari. Dan aku juga harus menyampaikan ini ya, walaupun pahit kedengarannya, tapi orang yang punya uang 100.000, 400.000, sama orang yang punya uang 10 juta, 1M, 100 juta, itu cara berpikirnya berbeda. Ya, mungkin ambisimu itu terlalu besar karena uang yang kamu punya itu baru segitu. Bisa jadi selain itu juga kamu belum memiliki pengetahuan yang cukup dan skill yang cukup di dunia trading ini. Untuk itu nanti kalau kamu sudah bekerja, kamu bisa tuh tanya atasan-atasan kamu yang mungkin dia punya perusahaan-perusahaan yang besar, kamu tanya ke mereka. Untuk BEP itu butuh berapa tahun?
Kalau kamu nggak tahu BEP, itu kalau di trading, itu sama aja kamu profit 100%, ya. Itu butuh berapa tahun kalau di bisnis sektor real? Kamu tanya ke mereka, ya. Terus juga, aku juga pengen ngasih tahu ke kamu, ya, untuk orang-orang yang sudah profesional dan mereka ikut tes prop firm, target profitnya di bulan pertama itu 8% biasanya, 8 atau 10%, kemudian di 2 bulan berikutnya itu 5%. Berarti selama 3 bulan itu di total maksimal 15% target profitnya. Berarti dalam 1 tahun itu target profit seorang profesional trader saja itu 60%. Dari situ kamu bisa mengukur apakah tujuan hidupmu, ya, ambisi yang terlalu besar itu terhadap dunia trading yang pengen profit 500% itu masuk akal atau tidak. By the way, saya bisa ngomong kamu punya 500% ini karena saya tanya-tanya lagi ya ke kamu lewat chat, ya, gitu, dan saya masih ada bukti chatnya. Nah, setelah kamu punya pekerjaan tetap, ya kan, kamu bisa menabung 50% dari pemasukan kamu, kemudian kamu juga sudah mulai trading melalui signal dari kami, ya kan. Nah, setelah itu masuk ke langkah yang ketiga, mulai kamu membuat sistem trading kamu sendiri, ya. Jangan bergantung pada signal dari kita. Ada 2 cara untuk kamu bisa membangun sistem trading kamu sendiri. Yang pertama, kamu bisa mengamati dari setiap trading plan yang kita kasih ke kamu, ya, atau dari signal-signal itu. Kamu amati, kamu lihat polanya seperti apa. Kemudian kamu backtesting sendiri, oke? Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kalau kamu misal sudah backtesting sendiri dan kamu masih juga merasa kesulitan, maka kamu harus pakai cara yang kedua ini, yaitu kamu harus ikut kelas trading yang berbayar. Oke, ingat, kelas trading yang berbayar. Saya tahu di luar sana ada kelas-kelas trading yang gratisan, ya, atau mungkin kamu bisa belajar dari YouTube, ya kan. Dan saya sangat tahu sekali bahwa kamu mungkin berpikir bahwa kamu itu mau belajar dengan sangat struktur dan terarah melalui YouTube, ya kan, YouTube orang, ya, mulai dari psikologi, money management, dan metode, ya kan. Tapi bukti kalau kamu masih ngechat saya, ya kan, bukti kalau kamu masih cerita seperti ini adalah tanda bahwa kamu itu belum belajar dengan terstruktur dan terarah. Jadi banyak hal kamu tuh udah belajar mungkin pelajaran kelas 6 SD, tapi 1 tambah 1, 2 tambah 2 aja kamu belum bisa, gitu loh, ya kan. Nah, ini kan jadi nggak nyambung, gitu loh. Dan yang lebih penting lagi adalah kalau misal kamu beli kelas yang berbayar, ya, kamu tuh nggak beli ilmunya sebenarnya, tapi kamu membeli komunitasnya, kamu membeli lingkungannya. Kenapa? Karena lingkungan orang-orang yang berani membeli kelas seperti itu pasti beda sama orang yang cuma pengennya gratisan, ya. Balik lagi, saya belum bikin kelas, ya, tergantung teman-teman nanti pada butuh atau enggak, tapi kalau untuk saat ini saya belum bikin kelas. Jadi mau tidak mau kamu mungkin harus cari kelas mentoring di luar, ya. Dan yang terakhir, aku mau minta maaf ke kamu, mungkin saran aku ini tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, ya. Mungkin kamu tuh berharapnya aku bakal membahas metode inilah, metode itulah, membahas backtesting itu harus berapa kali lah, dan lain-lain. Tapi aku melihat bahwa permasalahan yang harus kamu benahi di awal karir trading kamu adalah permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ekspektasi yang terlalu berlebihan dan tidak masuk akal dan tidak punya dasar sama sekali. Ingat kata-kataku, dan mungkin ini adalah omongan dari salah satu seniormu, ya. Kamu tidak akan pernah bisa membuat trading system yang baik apabila kamu sendiri tidak punya cara berpikir yang baik juga. Kalaupun kamu sudah nemuin dari trading system orang lain kemudian kamu copy pun, kamu juga akan kesulitan untuk ngejalaninya. Kenapa? Karena cara berpikirmu itu yang masih salah, ya. Jadi yang harus dibenahi adalah cara berpikirmu, habit kamu, itu yang harus dibenahi dulu. Ingat, kamu masih muda, ya, jadi nggak perlu terburu-buru. One day aku tahu kalau kamu pasti bisa sukses di dunia trading, tapi dengan cara yang benar, dengan ekspektasi yang benar, bukan dengan cara mengambil jalur yang singkat. Nah, sekian dulu dari saya Aditya Golda. See you for the next video and goodbye.